Hai kawan-kawan, terima kasih kembali lagi bersama di channel saya Erik dan ini rekan saya. Oke, halo semua. Panggil saja aku Nesha. Nah, kita berada dalam satu misi saat ini. Kita punya program baru yaitu membuat sebuah live talk show interaktif langsung di Instagram. Nah, proyek ini kenapa kita pilih? Karena di situasi pandemi saat ini memang banyak sekali batasan-batasan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah physical distancing. Kita tidak boleh mengadakan acara terlalu banyak mengundang orang. Jadi kita berdua, kita dari tim digital media PT RAPP, kita belakangan ini kan kita melihat dengan tren ya, ketika orang di rumah aja, diinstruksikan di rumah aja untuk menghindari penularan dari virus corona ini. Rata-rata orang menghabiskan waktu di rumah itu adalah dengan main handphone. Bahkan kalau di rumah saya sendiri pun TV tidak begitu ini ya, maksudnya kita tidak begitu menonton TV, tapi dengan lekat dengan handphonenya kita. Jadi trennya kita lihat sekarang ini adalah banyak sekali yang menggunakan Instagram Story untuk mengadakan live semacam laptop show ya. Jadi itu adalah sebuah hiburan yang cukup menghibur, kemudian murah meriah, dan juga bermanfaat dan mengedukasi. Dan kita akhirnya melihat peluang di situ bagaimana supaya kita bisa lebih dekat dengan viewersnya kita, dengan audiensnya kita, followersnya kita di sahabat RAPP, atau kita panggil mereka sahabat. Dengan sahabat-sahabat kita adalah dengan kita juga membawa satu tema yang menarik. Kebetulan hari ini adalah World Book Day, Hari Buku Sedunia, Hari Buku Internasional, dan kebetulan kita punya satu karyawan yang sangat berbakat. Dia masih muda, dia juga penerima beasiswa dari Kanoto Foundation, kemudian juga dia seorang penulis yang cukup aktif. Dari tahun 2015 sampai 2020 dia sudah menulis 4 buku ya. Siapakah dia orangnya? Nah, inilah saatnya kita mau memperkenalkan kepada teman-teman. Siapa sih karyawan itu yang sudah mampu menulis 4 buku novel? Ya, dia juga adalah penerima beasiswa di sini. Sengaja saya rekam momennya ini karena ini menjadi sebuah momen penting yang bersejarah bagi kami juga yang melaksanakan proyek ini. Ini adalah live talk show yang pertama kalinya kita laksanakan di tahun 2020 dan sejak Instagram ini berdiri akun ini berdiri maksudnya. Ya, kenapa baru sekarang juga karena kan belakangan ini baru orang-orang memulai tren untuk live talk show atau live story bersama rekannya di Instagram Story. Jadi ini adalah sebuah peluang. Jadi kita sebagai tim digital marketing kita juga harus jeli melihat peluang yang ada di digital market saat ini. Gitu. Oke, bagi yang belum follow Instagramnya sahabat RAPP, follow dulu. Jadi di situ nanti akan bakal banyak rubrik-rubrik atau program-program yang bisa menghibur sahabat-sahabat semuanya di semua kalangan ya. Enggak cuma sebenarnya menghibur, tapi mengedukasi. Karena informasi-informasi yang disampaikan lewat sahabat RAPP atau channel lain seperti Twitter RAPP_official, kemudian Facebook sahabat PT RAPP itu adalah mengedukasi masyarakat bahwa sebuah bisnis juga tetap bisa beroperasional, menghasilkan profit dan untung, tapi tetap juga bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bagi yang belum tahu apa itu PT RAPP, kenapa di sini ada April? Nih, baca linknya di sini. Di sini ada. Sebenarnya apa sih hubungan antara April dan RAPP? Pasti juga banyak yang bingung. Iya, bisa dibaca kok. Ada kok di websitenya. Ya. Mau dijelaskan juga atau gimana? Kebetulan saya kan bekerja di sini. Kita bekerja di sini. Bajunya April, tapi mereknya di luar itu adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper. Ya, benar. Kebetulan bulan April juga ya. Kebetulan hari ini adalah bulan April. Ya. Singkatnya sebenarnya PT RAPP itu adalah salah satu anak perusahaan di bawah grup April. Jadi ketika kita bilang RAPP adalah April. Ketika kita menyebutkan April ya salah satunya adalah PT bagiannya RAPP. Dari April yaitu RAPP. Jadi sama. Oke, kita lihat bagaimana sih talk show ini berlangsung. Nah, orangnya tadi kita belum tahu ya. Ini yang deg-degan hostnya malah. Hostnya. Jadi Nasya ini adalah hostnya yang akan memandu jalannya talk show bersama misteri guys kita. Siapa dia? Kita saksikan nanti. Ini salah satu bukunya. Iya, ini dia. Yuk kita lihat yuk gimana Nasya dengan Damala. Bismillah. Mohon support dan doanya. Terima kasih.
Oh, Syukur, good. alhamdulillah. Ya tadi Terima saya juga kasih ya. ikutin. Kayaknya Oh, banyak jadi yang ikut. nonton ya. Lumayan hari ini untuk perdana ada sekitar 385 lumayan. Oh, dulu 385 viewers ya penonton ya. Ada Lumayan. beberapa pertanyaan. Saya pikir itu adalah angka yang lumayan bagus ya untuk go live perdana. Itu udah masuk satu RT, satu RW. Ya? Itu Bisa. kayaknya masuk suami saya, anak-anak saya, adik saya, Teman-teman orang tua kantor, saya. teman-temannya Damala, ya ujung-ujungnya hampir 400 juga. Hampir 400. Iya. Iya. Tapi ini sebuah achievement, memang pertama kali kita lakukan live talk show di Instagram bersama karyawan yang mempunyai bakat ya. Selain dia adalah seorang engineer, ternyata dia seorang penulis buku. Kenapa kita angkat dia juga profilnya seorang penulis buku? Karena hari ini adalah World Book Day. Hari ini adalah Hari Buku Sedunia. Jadi kita menggunakan momentum ini. Bagaimana sih cara merayakan buku di Hari Buku? Ya dengan kita ngobrol-ngobrol tentang buku, berdiskusi tentang buku, tentang pengalaman seorang penulis buku, menulis buku sampai dengan 4. Jadi kita memanfaatkan momentum Hari Buku ini dengan bersentuhan langsung dengan buku. betul. Tapi kita mau tahu nih sebagai host sebagai karyawan yang nge-host di Instagram akunnya perusahaan, kira-kira gimana sih tadi perasaannya? Lumayan saya merasa nervous, merasa sangat deg-degan pertama kali karena yang pertama adalah orang saya mewakili brand yang cukup besar ya, brand April, brand sahabat RAPP, tapi dibantu oleh tim yang solid. Tadi ada Bang Erik, ada Patrick, ada Darto, ada Indri dan teman-teman yang lain menyemangati saya jadi semangat. Dan profesi saya kan bukan sebagai host, jadi ini pertama sekali, jadi mohon maaf jika ada kekurangan tadi pada saat saya memandu secara live. Tapi Kira-kira apa kekurangannya yang masih belum dapat atau yang masih belum puas? Kira-kira tadi apa sih? sebenarnya adalah mungkin kita bisa lebih eksplorasi mengenai, karena banyak yang bertanya tentang tips-tips, mungkin yang penulis pemula banyak yang bertanya tentang tips menulis buku. Jadi kita kurang lama membahasnya di situ, kurang elaborasi, dan mungkin juga tadi kita bisa memanfaatkan di Instagram Story itu adalah komen yang kita pin. Jadi tips itu bisa kita pin di sana, jadi orang bisa melihat. Kemudian adalah karena buku, ada beberapa saat yang saya bingung menanyakan apa gitu, karena ternyata persiapan pertanyaan yang gue sudah siapkan sudah ditanyakan oleh viewersnya kita pada saat live tadi. Kemudian apalagi ya, kemudian ya gitulah, pokoknya next time harus lebih improve lagi. Tapi personally saya appreciate itu sudah oke ya, dan teman-teman Terima juga kasih, sangat terima kasih. menghargai, bagus. Meskipun dengan peralatan seadanya, dengan effort yang luar biasa, dukungan dari teman-teman, proyek perdana ini bisa sukses berlangsung tanpa ada kendala yang berarti. Terima kasih Ya. Terima Terus, kasih. Kita nggak sabar nih nunggu gimana proyek-proyek berikutnya. Yang perdana sudah selesai, yang kedua nanti bakal mau cerita tentang firefighters, dan yang ketiga adalah tentang financial planners. Financial plan. Banyak sekali. Luar biasa. Nesa sukses ya dengan program-programnya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lain, dan kita sama-sama mendukung ini pokoknya. Yang jelas semua demi kemajuan dari institusi yang kita kerjakan saat ini, dan juga menghibur teman-teman maupun masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sahabat RAPP. Benar. Good for community, good for country, and good for climate. Sebenarnya 5. Yang pertama adalah good for community, good for country, good for climate, good for customer, only then it will be good for company. 5C philosophy. Terima kasih, dadah.